Perkenalkan, saya Ade, teman-teman, selaku moderator webinar sore hari ini, dan kita akan membahas tentang industri kreatif di bidang 3D animasi. Nah, kebetulan nih, pembicara hari ini adalah Mas Aldrin. Itu sudah lama di bidang 3D animasi ya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik nih di bidang animasi ataupun di 3D, nanti bisa tanyakan melalui chat, atau nanti kita bisa sharing langsung ketika teman-teman ingin langsung ngobrol ya bareng Mas Aldrin, itu diperbolehkan juga. Nah, oke. Halo Mas Aldrin. Ya, halo Mas Ade, gimana? Oke, Mas Aldrin. Nah, kita sebelum present tipis-tipis nih Mas Aldrin. Ya. Oke, Mas Aldrin, udah berapa lama nih di dunia 3D nih Mas Aldrin? Udah berapa lama? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapin dulu selamat ulang tahun ya buat Hello Motion Academy. Mudah-mudahan semakin maju, semakin berjaya, dan makin menebar kebaikan khususnya di Indonesia ya. Gitu. Yang 18 tahun ya, Mas Ade ya? Ya, ya. Oke, ya. Saya sendiri alhamdulillah kalau di kreatif industrinya, kalau totalnya kurang lebih 15 tahun. Tapi kalau untuk 3D-nya 13 tahun. Seperti itu Mas Ade. Gitu. Wih, keren udah. Ini bahasa kasar, bahasa halusnya dedengkotannya nih berarti nih teman-teman. Udah sangat makan asam garam nih. Berarti teman-teman, Mas Aldrin di sini udah sangat banyak pengalamannya, teman-teman bagi yang. Nah, ini teman-teman pasti kan ada yang tertarik, mungkin basicnya ada yang udah mainan 3D, ada yang di misalkan suka animasi, ada yang graphic design. Nah, ini nih perkembangannya juga kalau nggak salah dari basic-basic seperti itu bisa banget ya Mas Aldrin ya, misalkan jago di 3D bisa seperti sekali itu. Mas Ade. Jadi untuk 3D-nya sendiri kita dari kalangan apapun ya gitu. Kalangan apapun yang penting kita membangun minat gitu, artinya, dan kita juga menggali potensi apa nih yang ada di diri kita nih. Misalkan teman-teman di sini ada yang satu lagi Mas Aldrin, bisa dijawab lagi ya nanti ya. Mas Aldrin, misalkan nih kita tidak punya basic sama sekali, tapi pengen mahir nih, misalkan teman-teman di sini pengen mahir jadi 3D animator, bisa nggak sih Mas Aldrin? Menurut Mas Aldrin, silahkan. Oh iya, bisa sekali. Karena teman-teman di sini jadi software 3D untuk library atau template yang bisa kita lakukan modifikasi. Makanya kita artinya misalkan saya orang awam gitu. Nah, saya bisa menggambar ataupun tidak, itu tidak masalah karena kita bisa menggunakan beberapa teknik, salah satunya seperti teknik tracing. Jadi kita tinggal mengikuti polanya aja Mas Ade gitu. Jadi dari kalangan apapun dan basicnya dia dari nol, nah itu insya Allah bisa gitu Mas Ade. Oke, Mas Aldrin dan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Aldrin. Oke, sekarang bisa dong Mas Aldrin share pengalamannya Mas Aldrin selama di industri 3D, kemudian boleh nih sensorial ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, berarti aku coba share screen ya Mas Ade ya. Boleh, silahkan Mas Aldrin. Oke. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih ya. Oke, good. Kalau kita lihat, nah ini kurang lebih segini. Ini showreel yang punya karya-karya saya dari awal dan akhir, dan ini pun belum semuanya ya, gitu karena cukup banyak dan foldernya terpisah-pisah. Maka dari itu kita lihat. Ini saya coba. Oke, nah yang ini. Nah, sebelum di bagian sini perjalanannya cukup panjang ya. Jadi kalau mau mengetahui, jadi kita lihat bagian sini. Nah, ini. Jadi ini yang saya lalui dari awal sampai sekarang.
Jadi dari mulai 3D modeler gitu, kemudian 3D animator, 3D visualizer gitu, kemudian sampai akhirnya di sekarang. Nah ini di 2013 saya dipanggil sebagai moderator dalam acara seminar Animation, Inspiring Animation, Draw Your World with Inspiring Animation yang diselenggarakan oleh Sekolah Teknik PLN. Kemudian saya juga di 2014 sebagai dosen pembicara dalam seminar Industri Desain Grafis, latihan pengembangan potensi mahasiswa LPPM TI diselenggarakan oleh Institut PLN. Kemudian di 2016 alhamdulillah meraih peringkat 1 atau pemenang Beauty Animation Contest di video grafis transaksi falas yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Mandiri. Kemudian di 2017 peringkat 1 atau pemenang Net Banking Video Animation pengadaan unwizing oleh PT Bank Syariah Mandiri. Kemudian juara 1 pemenang pembuatan TVC komersial promosi wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Peringkat 1 pemenang General Banking ini di tahun 2019 juga. General Banking Syariah Video Animation oleh Mandiri Syariah University. Kemudian alhamdulillah meraih lagi di 2019 pemenang peringkat 1 video kampanye budaya syariah diadakan oleh Mandiri Syariah University. Kemudian 2020 saya juga mengisi di belajar 3D animation susah mitos atau fakta Emotion Live webinar. Kemudian di 2020 second winner ya, jadi juara kedua. Kemudian di Let's Fun and More Creative 27 tahun Imperial Group, Imperial Kitchen ya, begitu ya. Kemudian 2001 penunjukan langsung pembuatan video TVC ya buat di e-sport yang waktu lalu diselenggarakan oleh PON Papua ya, di PON Papua oleh PT Buana Media Teknologi. Kemudian juga 2021 alhamdulillah penunjukan langsung oleh PT Bank Syariah Indonesia dalam pengadaan pembuatan video modul penaksiran emas, dan di 2022 saya sebagai ketua acara di dakwah syiar damai Indonesia TV One di salah satu masjid di Jakarta Timur. Nah, artinya dari bagian sini kita banyak menjumpai hal-hal gitu. Jadi pada intinya industri ini peluangnya banyak sekali gitu. Peluangnya banyak sekali gitu. Kemudian kita lihat lagi showreel ya, dari showreel. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini berupa kumpulan ya. Kumpulan dari yang sudah dikerjakan maupun individu saya sendiri, kemudian ataupun berserta rekan-rekan tim saya ya. Karena saya ada di PT Inspire Sejahtera Raya dengan ID Inspire ya kurang lebih. Dan ini pun belum semua ya. Artinya ini masih cakupan beberapa video saja atau modul yang kami kerjakan. Untuk seluruhnya itu cukup banyak sekali gitu.
Oke, nah seperti itu dari videonya ya. Kemudian banyak lagi ya. Jadi 3D itu dimanfaatkan atau dibutuhkan di berbagai macam industri ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada juga yang seperti ini ya. Gitu. Gudang.com, tempat game, semua game ada di mana. Tempat game, main kopi juga bisa. TV Money terdaftar dan diawas oleh Bank Indonesia melayani gamers sejak 2003. Oke, kemudian versi 3D-nya, kemudian dan ini versi motion ya. Tempat game, semua game ada di TV Money. Gak cuma buat tempat game, bisa juga loh buat ngopi. TV Money melayani gamer sejak tahun 2003. TV Money, Gamers Money. TV Money terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Oke, jadi dipadu-padankan antara 3D dengan compositing ya, kemudian motion graphic dan sebagainya. Selanjutnya juga ada yang seperti ini ya. Gitu. Nah, ini artinya luas sekali gitu. Kita bisa banyak masuk ke berbagai macam industri seperti itu Mas Ade. Dan kalau dikeluarkan semua ini ya cukup banyak karena dan kita juga butuh waktu untuk itu gitu. Nanti seperti ini ya, gitu Mas Ade. Oke, keren Mas Aldrin. Oke, Mas Aldrin. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman tertarik untuk bertanya, nanti bisa langsung via chat. Kalau pengen langsung bertanya juga silakan ya. Nanti kita akan bergantian untuk diskusi bersama Mas Aldrin. Oke, Mas Aldrin. Itu kan banyak sekali tuh Mas Aldrin sampel-sampel yang sudah dikerjakan sama Mas Aldrin. Nah, kalau misalkan nih kita ingin jago nih di bidang 3D kan udah dijelasin sama Mas Aldrin tadi. Nah, gimana sih untuk berada di area pasar atau market yang di industri 3D-nya itu? Teman-teman yang baru belajar nih harus ngapain aja nih supaya misalkan udah belajar 3D, kemudian udah punya skill, itu gimana sih supaya bisa diterima di industri 3D tersebut? Oke, terima kasih Mas Ade. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi ini pun banyak juga ya ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Artinya bagaimana cara kita diterima oleh pasar, begitu ya Mas Ade ya? Ya, dengan benar sekali. Oleh market. Ya, yang pertama kita fokus, artinya fokus ke skill kita, kemudian setelah itu ke pengembangan diri, gitu. Artinya kita juga harus melek. Jadi suatu hal yang bagus itu bukan membayar untuk diiklankan, Mas Ade, gitu. Jadi suatu hal yang bagus bukan membayar untuk diiklankan, tapi kita yang diiklankan oleh orang, gitu. Artinya kita yang direkomendasikan oleh masyarakat, gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama kita fokus, kemudian kita membaca suatu peluang dan kita membaca kebutuhan market, gitu. Jadi kita membaca kebutuhan pasar, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, gitu. Nah, kemudian sebelum ke hal itu pun kita membagi bidang. Nah, kita ini ahli di bagian yang mana? Seperti itu Mas Ade, gitu. Karena di 3D industry itu luas sekali gitu. Jadi kita ada yang senangnya dengan hiburan, kalian bisa mendalami entertainment gitu. Di mana entertainment kalian bisa masuk ke film, bisa masuk ke video klip, bisa masuk ke pembuatan game, dan juga kalau kita berbicara tentang 3D animasi itu cakupannya luas sekali gitu. Maka kalau dari teman-teman di sini ada yang senangnya untuk mendekorasi, untuk menata suatu ruang, nah itu silakan mendalami ilmu interior design gitu, seperti
arsitektur, kemudian interior exterior design, kemudian seperti perancangan booth kalau kita mendatangi suatu pameran tertentu, Mas Ade, seperti itu. Nah, jadi kita lihat seperti itu, oh berarti dalam suatu event acara tertentu itu membutuhkan orang-orang visualisasi seperti kita gitu, Mas Ade. Nah, artinya silakan nanti teman-teman di sini mempelajari dari bidang atau bakat yang ada di dirinya masing-masing seperti itu. Kemudian juga kalau dia lebih senangnya ke suatu hal yang didirect atau arahkan, nah itu cocok juga untuk membuat suatu film animasi gitu, ataupun dia cocok juga untuk membuat sebuah konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat kita gitu. Nah, supaya masyarakat itu bisa merekomendasikan kita ke orang banyak atau ke orang lain gitu. Artinya kita dalam suatu pengerjaan proyek gitu, pengerjaan proyek itu usahakan kalian fokus dan dalam pekerjaan proyek itu sungguh-sungguh gitu. Kemudian juga kalian lapang di situ, artinya loyal dari keinginan customer, dari keinginan market gitu, dan juga kalian dari bagian situ lihat yang diinginkan oleh customer ataupun market ini apa gitu. Nah, maka itu yang kita sajikan, yang kita berikan kepada mereka. Dan jangan lupa segala suatu hal, industri apapun ya gitu, kerjakan dengan tulus gitu. Jadi kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, kalau kita senang mengerjakannya, nanti yang kita dapat dari kesenangan yang dibayar gitu, Mas Ade gitu. Jadi bukan lagi juga kita kerja terus ini bayar, tapi enggak gitu. Jadi kita melakukan suatu hal yang kita senangi sesuai dengan bakat kita, dengan potensi skill yang kita kembangkan, kemudian kita mendapatkan bonusnya itu pundi-pundi rupiah seperti itu, Mas Ade gitu. Jadi suatu hal yang bagus, bukan kita membayar untuk diiklankan, tapi kita yang diiklankan oleh orang banyak gitu. Karena kenapa? Karena begitu mereka kerja dengan kita, yaitu tadi adanya tulus, adanya fokus, adanya melihat peluang, melihat kebutuhan apa sih mereka butuhnya apa. Maka jangan idealis di situ gitu. Boleh kita idealis, tapi itu kalau proyek pribadi ya seperti itu, Mas Ade. Tapi kalau untuk sebuah proyek yang komersial, maka kita harus mengikuti keinginan dari mereka. Seperti itu, Mas Ade gitu. Wih, asik nih Mas Aldrin, keren ya. Jadi suatu passion yang bisa memunculkan income untuk teman-teman semua jadinya. Udah suka, kemudian kita sesuai dengan keinginan kita, kemudian dikembangkan, maka hasil nggak bakal ngebohongin ya dari latihan-latihan, treatment seperti itu. Iya, Mas Ade. Oke. Mas Aldrin, di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi kita gantian ya yang bertanya. Di sini ada Mas Aldo, Mas Aldrin, kemudian Mas Aldo ini dari Bandar Lampung. Bertanya, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat scene 3D animasi agar terlihat realistik, Mas Aldrin? Kemudian, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya udah dijawab ya barusan sama Mas Aldrin ya. Gimana sih animasi atau 3D design kita dapat diterima di pasar, itu kan sudah dijelaskan tuh barusan. Boleh dijawab satu aja nih Mas Aldrin, gimana sih yang harus diperhatikan dalam membuat scene 3D supaya terlihat realistik? Silakan Mas Aldrin. Oke, terima kasih untuk Mas Aldo dari Lampung ya, Mas Ade ya. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan bisa main kayak Hello Motion Academy ya. Nanti kita coba main bareng gitu ya, main bareng kita brainstorming dan sebagainya. Nah, gimana sih buat bikin 3D agar realistik? Nah, artinya yang paling pertama tergantung kebutuhan kita gitu. Jadi siapa yang pertama kali atau yang paling sangat membutuhkan keadaan realistik. Nah, realistik itu artinya kan bikin 3D-nya benar-benar real tuh, kelihatan kayak nyata, kayak foto lah begitu. Nah, yang pertama klien kita atau pasar kita di situ membutuhkan itu atau tidak gitu. Yang pertama gitu. Nah, kalau membutuhkan gitu maka kita bisa kejar ke teknik realistik seperti itu. Nah, di mana
untuk mendapatkan suatu realistik, nah itu biasanya untuk yang sangat real sekali, nah itu biasanya di industri film, dan itu pun pengerjaan proyeknya memakan waktu cukup tidak sebentar ya gitu. Kalau untuk konteks realistik, kemudian ada lagi di industri yang membutuhkan realistik di arsitektur gitu. Itu untuk suatu kebutuhan presentasi ya kepada masyarakat ataupun market seperti itu atau pasarnya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil realistik gitu, yang benar-benar jernih gitu. Nah, yang pertama kalian siapkan dulu perangkatnya gitu. Perangkatnya berarti ini kategorinya yang high ya, yang high resolution, kemudian high segment dan juga realistik. Nah, itu membutuhkan suatu spesifikasi komputer yang bisa dibilang tidak rendah gitu. Jadi yang pertama perangkatnya disiapkan dulu. Setelah perangkatnya sudah siap, kalian coba gunakan suatu aplikasi tertentu. Nah, dari bagian situ kalian bisa memperdalam. Jadi ada teknik, jadi dari modeling, kemudian di bagian situ di modelingnya kalian latih dulu gitu, semirip mungkin presisi objeknya gitu, ukurannya dan sebagainya, karena itu mengejar realistik. Kemudian selain dari objek, artinya setelah proses modeling selesai, kalian bisa bermain di teknik texturing atau material ya di situ. Jadi kondisi itu saling berkaitan antara modeling, kemudian tekstur, material, dan juga lining. Jadi kalian harus punya pengetahuan di modeling, pembuatan objeknya atau bentuknya, kemudian harus presisi, harus semirip mungkin kalau bisa 99% mirip latihan dulu dengan objek aslinya gitu. Dibikin sebisa mungkin ini modelingnya dulu bentuknya sudah mirip atau belum gitu. Misalkan ada project bikin ini handphone atau juga bikin mobil atau juga bikin suatu rumah gitu, masjid dan sebagainya gitu, tempat ibadah dan sebagainya. Nah, itu bentuknya dulu, bentuknya dibikin bagus dulu. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke tahapan finishing namanya render. Jadi kalau di industri itu ada dua, ada generalis dan ada spesialis. Nah, kalau kondisinya spesialis, maka kalian bisa mendalami teknik dari rendering, di mana kalian bisa disebut sebagai renderman, yang itu kalian harus mendalami teknik dari texturing material. Jadi kalian harus mempelajari material tuh. Kalau lantai materialnya, lantai ruang kerja harus seperti apa. Kali ini kalau berbicara tentang arsitektur ya, atau interior design, exterior design. Kalau berbicara tentang lantainya kamar mandi, nah harus seperti apa? Kalian harus tahu ke sana. Artinya harus mendalami ilmu tersebut. Kemudian untuk nah, itu mau seperti apa? Nah, tekstur yang digunakan untuk karakter itu seperti apa? Nah, jadi kita bisa lihat dari keseharian kita, kemudian kita lihat ternyata bukan hanya warna, tapi sebuah karakter memiliki serat-seratnya. Nah, itu dinamakan material, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah materialnya selesai, kita menyempurnakan wujud dari suatu objek itu, nah kita masuk lagi ke lightning. Nah, jadi ada proses penataan cahaya itu seperti apa sih? Kalau matahari itu terbit, warnanya kurang lebih seperti apa? Agak ke oranye kuning-kuningan seperti itu. Kemudian kalau keadaan malam, bagaimana cara menyeting lampunya gitu. Nah, kemudian juga kalau dalam keadaan siang seperti apa? Nah, itu. Kemudian dan terakhir baru kalian atau Mas Aldo mempelajari teknik penghitungan gitu, ataupun juga untuk pengaturan ya, lebih ke pengaturan sebenarnya, pengaturan untuk settingan dari rendering itu sendiri, seperti itu gitu. Jadi ada tahapannya modeling, kemudian texturing, material, lightning, pencahayaan, belajar tuh nata cahaya, shadow-nya enaknya seperti apa nih gitu. Kalau keadaannya mau memvisualisasikan suatu keadaan tertentu gitu. Dan yang terakhir proses rendering atau menciptakan hasil akhir dari proyek kita. Jadi ditanya dulu kebutuhannya apa, gambar diam atau gambar bergerak. Nah, kalau gambar diam kita bisa full realistik di situ karena gambarnya per satu frame ya. Tapi kalau dia menginginkan customer yang menginginkan sebuah gambar bergerak, maka kita harus menyiapkan timeline yang cukup panjang karena proses renderingnya tidak sebentar. Seperti itu gitu, Mas Ade. Oke, Mas Aldrin.
Terima kasih atas jawabannya, atas sharing ke Mas Aldo, untuk teman-teman juga ya. Semoga bisa dipahami proses apa aja yang sudah dijelaskan oleh Mas Aldrin barusan. Nah, Mas Aldrin, nih ada pertanyaan bagus nih dari Jenika. Keren nih pertanyaannya Mas Aldrin. Jadi, salam kenal Bang, saya Jenika, asal Jakarta. Mau nanya nih, apa sih hal yang mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar dalam animasi, Mas? Silakan Mas Aldrin. Sambil minum, sambil santai aja jawabnya. Oke. Gak apa-apa Mas Aldrin, Oke, silakan. kalau sambil santai saya mau mandi dulu nih, mandi sore. Waduh, kita nggak jadi 2 jam dong. Nanti kita bisa jadi 4 jam, Mas Aldrin. Ntar saya masak Indomie dulu nih. Wah, sabi. Webinar sambil makan minal. Oke. Halo Jenika ya, Jenika. Iya, benar. Itu. Jenika dari Jakarta. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kurang lebih apa tadi, hal kecil ya, hal kecil tapi imbasnya besar ya, imbasnya besar. Nah di sini, hal kecil imbasnya besar. Jadi begini, kalau kalian seorang creative director, art director, artinya artinya posisi kalian yang untuk mempresentasikan sebuah project ya, yang kalian ataupun kalian sebagai business owner atau juga kalian sebagai creativepreneur, artinya orang yang senantiasa mempresentasikan suatu hal atau project gitu. Nah ini pun berlaku bagi teman-teman yang lain ya, entah itu modeler ataupun tekstur artis ataupun animator, kemudian renderman, kompositor gitu, graphic design dan sebagainya. Nah, yang pertama, hal kecil imbasnya besar. Tapi di bagian di sini ini sebenarnya dari kita ini merupakan tim work management ya. Jadi hal kecil tapi imbasnya besar ini dalam situasi apa? Nah, biasanya terjadi dalam sebuah satu project di mana dia memperlibatkan banyak orang. Nah, jadi yang pertama yang tadi saya bilang, kunci yang pertama fokus dulu, fokus dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh market atau pasar ataupun customer kalian ataupun klien kalian. Gitu. Jadi kalau kalian fokus, kalian tidak akan meremehkan suatu hal sekecil apapun. Gitu. Bisa jadi suatu kecil hal itu bisa menjadi suatu hal yang besar. Nah, tapi konteksnya seperti ini. Seseorang yang jago dalam teknis, nah itu dia bisa kalah dengan orang yang jago mempresentasikan suatu karyanya, gitu. Jadi jangan sampai kalian sudah bikin secara teknisnya cukup lama, kemudian teknik yang digunakan sulit, gitu. Tapi begitu presentasi kalian tidak menggugah atau tidak sesuai dengan keinginan customer kalian. Nah seperti itu. Jadi yang pertama usahakan fokus, kemudian tidak meremehkan suatu hal yang kecil gitu. Tapi kalau hal itu berdampak ke kalian punya 3 kondisi di sini. Jadi biasanya kita berhadapan dengan waktu ya. Namanya suatu proyek pasti berhadapan dengan waktu, Mas Ade. Jadi kalau waktunya sangat sempit, nah maka kita bisa memberikan output C. Tapi kalau waktunya sedang, maka kita bisa menampilkan suatu output B. Dan kalau waktunya lumayan lapang atau tertata dengan rapi proyek ini, maka kita bisa memberikan kualitas yang A gitu. Jadi maka dari itu kalian harus bisa menyampaikan dulu gitu. Jadi mengedukasi klien kalian gitu. Jadi kita sebagai animator harus bisa public speaking juga gitu. Jadi animator, modeler dan sebagainya, artinya yang bertektokan langsung dengan mereka gitu. Jadi jangan sampai suatu teknik yang kita sudah pelajari dengan lumayan dan pengerjaan lumayan, kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik kepada audiens ataupun kepada customer ataupun kepada market kalian ataupun kepada klien kalian seperti itu. Nah, hal kecil imbasnya besar. Nah, biasanya tapi ini sudah tidak berlaku ya. Tapi kalau waktu lalu mungkin ini menjadi mutlak cukup besar ya. Contohnya apa?
Contohnya suatu gambar, suatu animasi, suatu film, kemudian tadi itu terjadi tuh di awal-awal Hellomotion buka. Animasinya sudah keren-keren tuh, sudah oke, sudah kreatif dan sebagainya. Soundnya ke mute. Nah, itu jawabannya tuh. Ya, soundnya ke mute, kemudian suaranya nggak ada tuh. Nah, habis itu ada yang komentar, sayang banget begini-gini. Nah, itu artinya apalagi ini jadi dilihat lagi kebutuhannya. Kalau apalagi dalam suatu event besar, misalkan pagelaran atau acara wisuda universitas ternama. Nah, itu kan mengundang dari sekian banyak orang tua mahasiswa, kemudian belum lagi dekan, belum lagi dosen, belum lagi pengajar dan sebagainya itu. Nah, maka dari itu sound salah satunya untuk penggugah suatu event dalam acara tertentu gitu. Ini berlaku di 3D animation, di 2D animation, di motion graphic gitu, di video animation dan sebagainya, luas sekali gitu. Nah, seperti itu. Jadi dilihat kebutuhannya kita si project ini mau ditampilkan di mana gitu. Kalau dalam suatu event ya tentu sebuah sound ya, sebuah sound, kemudian tentu juga jangan melewatkan sebuah konten atau isinya dari yang dipesan oleh klien kalian seperti itu gitu. Seperti itu Mas Ade gitu. Jadi kalau dijabarin lagi cukup panjang juga gitu Mas Ade. Gitu. Oke, Mas Aldrin, terima kasih atas jawabannya. Dan ini saya akan ke Mas Juharman dulu, Mas. Sambil Mas Aldrin istirahat dulu sebentar. Sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Di sini ada Mas Muh Juharman menanyakan pertanyaan ke Mas Aldrin juga. Halo Mas Juharman, apakah mau langsung ngobrol dengan kita? Oke, kalau gitu saya akan bacakan ya. Oke, Mas Aldrin, jadi di sini ada pertanyaan dari Muh Juharman. Jadi, Mas Juharman ini dari Makassar, kemudian menanyakan, sebelumnya saya sudah mengikuti diklat 3D Asset, Mas, di Denpasar. Kemudian, nah aplikasinya udah dipelajarin itu, Mas Aldrin, itu 3D Max nih Mas Aldrin. Kemudian yang dipertanyakan Mas Juharman, sedangkan kan beliau udah belajar tentang 3D Max nih, tapi nyatanya pada di industri itu sekarang lebih banyak menggunakan Blender nih. Nah, itu tanggapannya gimana? Kemudian, nah apakah ketika semisal kita membuka sebuah usaha, apakah penggunaan aplikasi itu berpengaruh ke daya tarik usaha di area 3D tersebut? Misalkan kebanyakan nih orang pakai Blender gitu di industri sekarang, tapi kita memiliki skill misalkan di 3D Max atau teman-teman ada yang belajar tentang Cinema 4D dan semacamnya. Nah, itu menurut Mas Aldrin bagaimana? Oke, pertanyaan yang cukup bagus untuk saudara kita Juharman dari Makassar ya. Itu. Oke, pertanyaannya sudah membuat 3D asset, kemudian sudah belajar, artinya bermain di lingkup 3D. Kemudian terjadi di industri itu banyak menggunakan Blender. Ya, benar. Jadi kenapa sekarang awal-awal kan kita banyak di 3D Autodesk 3D Studio Max ya. Artinya 3D Studio Max ini booming sekali di Indonesia ya. Awal-awal terus sampai saat ini juga masih booming karena ada beberapa yang membawa itu ya, seperti ada Mas Bimo dari Pixar ya, yang bekerja di Pixar, yang bekerja di Pixar dan Autodesk. Kemudian semakin ke sini artinya semakin banyak orang-orang yang mempelajari atau tertarik di 3D industry. Dan kenapa Blender? Nah, ini Blender. Yang pertama, Blender itu open source, artinya software yang gratis. Siapapun bisa menggunakan dan boleh mengembangkan, seperti itu. Sementara software-software seperti Maya, kemudian ZBrush, kemudian Mudbox, kemudian juga 3D Studio Max, kemudian Rhinoceros, dan View 7, dan software-software lainnya, nah itu software yang berbayar. Nah, jadi di dua kondisi seperti itu ya. Mungkin itu yang dihadapi oleh Mas Juharman. Jadi begitu misalkan melempar CV ataupun mencari suatu pekerjaan, nah itu dicari bisa Blender dan sebagainya. Nah, itu salah satu kondisinya mungkin perusahaan itu tidak mengeluarkan budgeting untuk software tertentu yang berbayar.
tapi mereka mencari celah dengan software yang open source atau software yang gratis seperti itu. Dan juga kenapa sekarang lebih banyak ke Blender? Nah, ini juga menjadi suatu yang sangat in ya di sekarang. Karena kenapa? Ini khusus untuk yang ini ya, kalau Muslim ya. Jadi para kreator digital atau 3D animator digital, modeler, renderman dan sebagainya yang bergerak di bidang 3D tapi mereka Muslim. Nah, ya jadi dari syariat Muslim itu kalau kita tidak membeli suatu software yang asli, maka jangan gunakan bajakan seperti itu. Maka konteksnya bagaimana kita bisa menggunakan trial ataupun yang sebagai pelajar gini ya kita bisa mendaftar sebagai student seperti itu. Maka itu biasanya mereka menyediakan free penggunaan selama 3 tahun dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasinya bagaimana? Ya kita artinya seluruh secara teknis logika bermain dan sebagainya, penggerakan dan sebagainya itu kurang lebih sama. Cuman yang membedakan itu letak toolsnya gitu. Letak tools dan istilah dari misalkan Maya ataupun 3D Max ataupun Cinema 4D ke Blender. Nah itu artinya kalau cara logika berpikir teknik-teknik semuanya, nah itu kurang lebih sama. Cuman yang membedakan letak posisi tools-toolsnya seperti itu gitu. Jadi ya kalau mau beralih dari satu software ke software lain, nah itu, sudah ada yang menjawab belajar perlahan-lahan dari awal tuh itu Muhammad Juharman gitu. Ya, jadi konteksnya seperti itu gitu. Nah, jadi ya mau tidak mau ya artinya sama, bukan hanya di 3D Max ke Blender ataupun Maya ataupun Cinema 4D ke Blender, tapi itu berlaku juga seperti dari Photoshop ke Krita ya Mas Ade ya gitu. Jadi banyak software open source yang bisa kalian pelajari. Nah, artinya memang setiap ilmu apapun itu ya, bukan hanya 3D. Kalau kita mau beralih ke suatu hal yang baru, pasti kita yang pertama adanya luang waktu. Kemudian minat dulu, bakatnya kita gitu. Minat. Kemudian kita kalau sudah membangun minat, artinya kita bisa fokus ke sana. Kemudian yang kalian lihat juga manfaatnya apa nih? Kalau saya mempelajari suatu ilmu yang ini gitu, suatu ilmu yang ini. Jadi setiap kita mempelajari suatu ilmu, yang pertama manfaatnya kalian gali dulu, gitu. Kemudian setelah itu nilai jualnya. Kemudian suatu tahun lalu saya sampaikan 3D. Kenapa waktu lalu saya memilih 3D? Karena investasi jangka panjang gitu. Karena enggak semua orang bisa ilmu 3D. Karena artinya kalau semua orang bisa ilmu 3D, artinya akan menjadi suatu nilai yang murah ya. Gitu. Tapi kalau ada tenaga spesialisasi, maka insya Allah mereka punya nilai jual tersendiri seperti itu, gitu. Atau mereka bisa memiliki sebuah nilai yang sesuai dengan skill dan sebagainya, gitu. Seperti itu, Mas Ade. Terima kasih, Mas Aldrin atas jawabannya, dan saya akan ke teman-teman dulu, oke? Dan di sini juga ada Jevon nih. Bertanya Mas Aldrin, halo Kak, aku Jevon, umurku 10 tahun. Kemudian aku biasanya membuat desain dan animasi sederhana menggunakan Adobe dan menguploadnya di Instagram. Nah ini Instagramnya teman-teman bisa lihatin ya, Jevon animation. Kemudian di sini saat ini aku tertarik untuk membuat animasi 3D nih. Nah, aku ingin bertanya kategori animasi 3D seperti apa yang banyak digandrungi dan banyak peminatnya saat ini. Dan mengapa sih di kalangan kita ya, di teman-teman kita yang ada di Indonesia, kok minat dan antusias di 3D animasi ataupun di animasinya itu kok masih terasa kurang sih, Mas Aldrin? Kenapa sih? Silakan Mas Aldrin. Oke, ada Ade Javan ya di situ ya, Mas Ade ya? Yes, Jevon. Dari Padang. Oke, dari Padang. Oke, itu pesan rendang dulu ya. Oke, pertanyaannya artinya
apa yang paling in gitu, Iya, cukup benar. banyak ya, karena kalau awal-awal mungkin pemainnya itu bisa boleh Hitungan dibilang jari ya, terbatas. Mas. Ya, Kalau jadi awal-awal awal-awal itu orangnya yang bisa 3D itu sedikit Mas Ade gitu. Nah, itu aja. karena sekarang sudah banyak pemainnya, nah dari bagian sini maka berkembanglah itu gitu. Jadi mereka bergabung, berkolaborasi dan sebagainya, artinya mereka membuat suatu karya tertentu atau masuk ke dalam suatu proyek tertentu. Nah, kita lihat yang paling kalau dari pemula yang paling gampang mau belajar apa konteksnya, nanti bisa cari mempelajari tutorial ataupun belajar tentang low polygonal modeling ya. Jadi kita bikin objek dari yang sederhana dulu gitu. Jadi dari sederhana dulu nanti baru meningkat ke sampai tadi yang ditanyakan teman kita Mas Aldo sampai ke teknik realistik seperti itu gitu. Jadi mulai dari sketch-nya, kemudian low polygonal modeling, nanti baru tahap ekspornya ke realistik seperti itu. Dan yang lagi ini apa? Nah, ini kita lihat nih sekarang nih cukup banyak nih studio-studio animasi atau PH yang di Indonesia yang mereka mengembangkan sayap dan juga membuka peluang-peluang untuk para animator, modeler, renderman, artis, desain grafis, kompositor, ya motion graphic artist dan sebagainya. Nah, mereka ini banyak mengangkat budaya seperti itu Mas Ade gitu. Jadi memasukkan budaya ke teknik 3D animasi. Kemudian juga mengangkat konteks selain budaya tradisional ya, kemudian di situ juga dilihat karena pasar muslim di Indonesia cukup besar. Jadi Indonesia ini memang bukan negara muslim tapi mayoritas banyak muslim gitu, dan juga agama yang lain seperti itu. Nah, artinya ini banyak juga mengangkat dakwah. Nah, sekarang dibikin dakwah itu versi 3D animasi gitu. Nah, sebut saja dari sebuah film animasi yang inisialnya dari N, ya belakangnya A gitu. Nah, ada 2 karakter anak kecil itu, ya yang pakai peci gitu dan pakai jilbab. Nah, itu mengangkat sebuah dakwah. Kemudian memadupadankan juga sekarang kalau kita lihat ada ya kemarin kita lihat dari Ainaki juga di situ ada dari salah satu studio mereka mengeluarkan Gatot Kaca Mas Ade gitu. Gatot Kaca yang stylenya kalau kita lihat dia seperti Mortal Kombat ya gitu. Jadi bedanya tradisional yang dimasukkan ke teknologi gitu, yang dipadu-padankan seperti itu. Jadi konteksnya kita artinya apa? Di bagian situ berarti sini sudah terbuka lebar. Jadi yang namanya market ini dia membutuhkan, ayo kita angkat budaya kita nih Indonesia sama-sama bareng-bareng seperti itu. Kemudian tradisinya kita masukkan ke film misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan yang muslim juga bisa mengangkat suatu syiar atau dakwah di bagian tertentu. Dan juga di bagian sini yang sekarang sedang in-nya itu karena ada sebagian dari masyarakat Indonesia dan mayoritas muslim itu ada beberapa syariat yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau kalian perhatikan sekarang banyak 3D animasi itu membuat suatu karakter tidak lengkap seperti itu Mas Ade. Gitu. Jadi misalkan sebuah karakter dia ada karakter tapi lengannya tidak ada, tapi yang lainnya ada, atau juga dia membuat karakter bagian hidungnya tidak ada gitu. Artinya suatu hal yang tidak lengkap karena ada hukum-hukum tertentu di salah satu agama yang ada di Indonesia seperti itu Mas Ade gitu. Jadi yang paling mudah tadi saya ulangi lagi, belajar dari sketch, kemudian terjemahkan sketch itu ke dalam 3D, kemudian yang kedua low polygonal modeling, membuat objek dengan seminimal mungkin segmen di dalamnya. Kemudian kalau sudah terbiasa dan terlatih baru nanti ke realistik, dan yang sedang in itu sedang menaikkan atau menarik minat masyarakat tentang sosial budaya gitu, keseharian, kemudian dan juga dakwah seperti itu Mas Ade gitu. Wah, seru sekali ya. Jadi kita bisa menggabungkan ke dalam animasi 3D kita tentang budaya, culture yang kita miliki. Wah, sangat beraneka ragam banget ya Mas Aldrin. Sebenarnya kita itu punya banyak aset ya yang bisa dibuat untuk 3D animasi, untuk story-nya dan semacamnya, karakter dan sebagainya. Iya Mas Ade, seperti itu.
Nah, jadi teman-teman nih kan banyak nih Mas Aldin tadi udah dari Padang, dari Makassar, pasti ini yang mengikuti nih dari mana-mana. Nah, teman-teman tuh bisa tuh nanti bikin sebuah karakter, misalkan pengen bikin animasi, juga mengangkat dari culture yang ada di daerah masing-masing. Pasti seru tuh nanti. Wah, betul, seru Nah, banget tuh Mas Ade. keren. Jadi, wah, kita bakal seru nih nanti industri 3D ke depannya Mas Aldin kalau beraneka ragam sekali. Ya, Apalagi benar. bisa ngebayangin nggak Mas Aldin kalau kita misalkan mungkin 1 tahun ke depan misalkan kita masuk ke bioskop, biasanya kan tuh golongannya DC, Marvel, terpampang jelas. Tuh nanti animasi-animasi dari kebudayaan kita masing-masing tuh muncul satu-satu. Itu bakal seru sekali Ya, tuh teman-teman. ya. Relax dulu. Nah, ini saya bacakan salah satu pertanyaan dari teman-teman nih, Mas Aldrin. Ini kemungkinan besar nggak hanya di dunia 3D, teman-teman. Ini kemungkinan besar akan berada di semua ranah industri kreatif. Nah, biasanya nih, untuk teman-teman yang baru berkarir, merintis karir, dan semacamnya akan mengalami hal yang seperti ini nih teman-teman, dan nanti bisa di-share sama Mas Aldi. Jadi pertanyaannya dari Cita, dari Padang. Nah, jadi dari Cita ini, Mas Aldi, mungkin teman-teman juga akan merasakan hal yang sama. Jadi kadang kita bingung tuh mematok harga tuh efisiennya tuh seberapa sih, layaknya seberapa sih untuk dalam sebuah pekerjaan tahunya Mas Aldrin. Nah, belum di situ aja nih Mas Aldrin. Terus, nah ini contohnya aja nih, misalkan animasi modeling, misalkan 3D modeling nih Mas Aldrin. Nah, gimana sih Kak caranya untuk menentukan harga ke pasar atau ke klien kita? Apakah kita harus tinggi langsung harganya, atau kita murahin dulu, atau bayarnya 3M ya kalau Mas Aldin ya? Makasih gitu ya. Oke. Nah, jadi apakah kita harus menyesuaikan pasarnya, harga pasar, atau tergantung bagaimana sih untuk menyesuaikan harga tersebut? Silakan Mas Aldrin bisa bantu jawab. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Dan ini ya pada intinya ini ya mungkin jadi kalau saya tadi sampaikan kesenangan yang dibayar gitu. Jadi konteksnya kalau kita mengerjakannya dengan tulus, kemudian kita juga mau niat membantu customer kita gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka seperti itu. Nah, kemudian dari bagian situ kita lihat juga jadi kondisi pasar ya, kondisi pasar. Kemudian intinya untuk menentukan suatu harga ya, untuk menentukan suatu harga kalian lihat dulu kalian jualannya di mana gitu. Oke. Jadi yang dilihat yang pertama kalian berjualan di mana. Contoh, kalau kalian berjualan air mineral di pinggir jalan, maka harganya sekian, gitu. Kemudian kalau kalian menjual air mineral, air putih ya, di bandara harganya sekian. Dan juga kalau kalian menjual produk tertentu atau air mineral di restoran, kemudian di hotel atau di mall dengan di warung pinggir jalan gitu, seperti itu. Artinya masing-masing mereka punya daya beli gitu, daya beli untuk meng-hire jasa para kreator digital ini. Oke. Nah, kemudian dari untuk mengatur, nah kalian lihat dulu tadi kemampuan mereka gitu. Dan juga ini banyak yang terjadi. Jadi gini, kalau kita sudah menganalisa pasar, harga pasaran berapa, seperti apa, jadi kita harus melakukan segmentasi. Yang tadi saya bilang, kita mau jualannya di mana gitu. Kalau kita jualannya di pinggir jalan, sementara harga kita harga hotel, maka mereka nggak akan sanggup bayar gitu. Kemudian kalau sebaliknya, kalau kita jualannya di hotel atau di bandara, maka jangan terlalu murah juga. Nanti mereka
bertanya-tanya juga gitu. Ini bagus tidak hasilnya dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, jadi lihat harga pasar, setelah itu kalaupun ini banyak terjadi ya, kita buka di bagian sini, biasanya mereka menanyakan ke kalian gitu, kreator digital, dan kalian bingung untuk menentukan harganya bagaimana seperti itu. Nah, ini saya tanggapi banyaknya, oke. Jadi kalau di istilah fikih muamalah itu kondisinya kalian kalau transaksi itu jangan goror. Artinya jangan ketidakjelasan, artinya nggak ada harganya dan sebagainya. Nah, karena itu nanti yang terjadi bingung di kedua belah pihak. Nah, kalau seperti itu mereka menanyakan dan kalian bingung, langsung saja kalian lempar yang tadi, kalian jualannya di mana gitu. Kemudian kalian lempar harganya kalian atau price list-nya kalian seperti itu, dan kalian juga menyiapkan price list A, B, dan C seperti itu. Nah, kalau misalkan customer kalian tidak mampu dan sebagainya, nah itu kalian bisa menyodorkan suatu form atau lembaran yang bisa mereka isi, artinya bisa menyesuaikan dengan budgeting atau anggaran proyek instansi mereka seperti itu, ataupun proyek personal mereka. Nah, artinya tinggal balik lagi, kalian mau membuat suatu karya ini niatannya seperti apa gitu. Jadi kalau ada yang niatannya uang, maka mereka pasti akan berpatokannya dengan hal itu. Tapi kalau kalian niatannya untuk kebermanfaatan gitu, artinya sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya gitu. Itu jadi supaya kalian bisa sesuai dengan itu, yang pertama tadi lihat harga pasar, kemudian selanjutnya juga lihat kalian di mana jualannya, dan jangan takut untuk menyampaikan, silakan untuk negosiasi buka harga, misalkan budget atau anggaran customer kalian atau klien kalian sekian. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan. Oke, kalau harganya sekian dan ini dapatnya yang C, tapi kalau dapat budgetnya yang lebih tinggi lagi dapat yang B, dan harganya kalau sesuai dengan price list kalian, maka kalian bisa memberikan suatu project yang A gitu, seperti itu. Nah, tapi ini banyak terjadi juga kalau banyak instansi misalkan ternama gitu, ada brand ternama dan sebagainya. Nah, ini untuk yang awal ya, untuk mereka yang berkecimpung di bidang awal ini, kalau saya rasa ambil saja gitu, karena itu untuk mendongkrak showreel kalian untuk setelah project itu. Jadi gini, jangan pernah remehkan suatu hal yang kecil, karena kita nggak akan tahu ke depannya ternyata suatu yang kecil itu ternyata ngebawa kita ke suatu hal yang besar-besar seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau memberikan suatu manfaat ke orang banyak gitu, kemudian kita mau melakukannya dengan ikhlas, kemudian membantu, kemudian kita kerahkan potensi kita gitu. Karena begini, rezeki itu sudah diatur ya sama Tuhan kita gitu. Karena rezeki kita udah diatur, tapi tinggal gimana kita ngejemputnya gitu. Nah, kalau saran saya, lakukan yang terbaik aja gitu. Lakukan yang terbaik, karena kita nggak tahu dari aktivitas atau sikap kita atau pengerjaan proyek kita yang terbaik yang mana yang nanti didatangkan bayaran yang sesuai dengan keinginan kita, bahkan lebih seperti itu. Seperti itu Mas Ade gitu. Oke, Mas Aldrin, sangat-sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Semoga jawaban dari Mas Aldrin, sharing dari Mas Aldrin bisa dipahami dengan baik. Dan bagi teman-teman yang mau langsung bertanya langsung, kita diskusi bareng, silakan ya teman-teman, request aja ke chat aja, nanti saya akan unmute bersama tim untuk kita diskusi bareng tuh langsung. Oke, di sini saya loncati dulu dari beberapa pertanyaan. Oh ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sama teman-teman, ini tidak semuanya kita akan ini ya bacakan ya, karena keterbatasan waktu dan semacamnya. Jadi mohon maaf. Nah, di sini ada Mas Raditya Adi Prasetyo. Mas Radit, apakah mau langsung bertanya langsung dengan kita? Silahkan, bisa di open. Itu suruh datang ke studio aja Mas Ade. Silakan dijawab Mas Aldrin. Oke, terima kasih Saudara
Radit. Nah, ini beliau ini banyak membantu saya ya, gitu. Jadi banyak membantu di studio saya. Beliau ini Masya Allah, tabarakallah. Banyak ikut di proyek-proyek saya juga, gitu. Jadi terima kasih. Tadi juga Syoril ya, beberapa di antaranya ada bekerja sama dengan Mas Raditya ini ya. Jadi cara biar karakter kita memiliki karakteristik ya, artinya. Nah, jadi kita lihat di situ potensi yang paling in, ya, yang paling digemari oleh masyarakat dunia. Ya, kita ambilnya dunia, kemudian kita lihat dari mereka ini tertarik karakter yang seperti apa gitu, yang laku di masyarakat seperti itu. Nah, maka kita mengejar, artinya kita lihat, kita analisa gitu, kemudian kita coba dengan versi yang lain gitu, dengan memasukkan konteks budaya, kemudian lokal dari Indonesia, culture ya, kemudian juga bisa juga dari spiritual ya, seperti itu. Dan supaya karakter kita sangat mudah ya, sangat mudah dikenali. Nah itu ataupun supaya semua kalangan ya, apalagi jadi kita lihat dulu kita bikin karakter pasarnya atau target marketnya siapa gitu. Jadi kalau target marketnya film anak-anak, nah gitu. Targetnya film anak-anak, maka kalian jangan ragu bikin karakter sesimpel mungkin. Supaya apa? Supaya karakter kalian bisa digambar oleh anak SD, seperti itu. Jadi kalau sudah ada anak SD yang bisa menggambar karakter kalian, artinya karakter kalian mudah untuk ditiru dan mereka untuk, artinya itu balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya tadi yang saya bilang, suatu hal yang bagus bukan membayar untuk diiklankan, tapi produk tersebutlah gitu yang diiklankan atau direferensikan atau dibicarakan oleh masyarakat atau orang banyak, seperti itu. Contoh kalau kita bikin suatu karakter Doraemon begitu bulat gitu. Nah, anak-anak SD bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi karakter, misalkan dulu ada Baymax ya. Nah, ada Baymax itu yang robot yang bulatnya itu. Nah, itu karena kenapa dibikin sesempil itu? Supaya anak SD bisa meniru dan menggambarnya. Nah, itu jatuhnya kemana? Itu nanti jatuhnya akan ke membuka peluang lagi seperti merchandise. Seperti itu Mas Ade gitu. Jadi bisa membuat aksesoris, kemudian bisa membuat bukunya, juga bisa membuat nanti bisa menjadi hadiah ulang tahun ataupun buku pelajaran sekolah gitu, ataupun tasnya sampai ke sana gitu, atau baju-bajunya gitu. Jadi bisa membuka banyak peluang ini industri yang pada akhirnya nanti ada industri konveksi juga gitu, yang senang bikin kaos tuh, yang senang bikin kaos, desain, graphic design dan sebagainya. Ini itu nanti peluangnya ke sana gitu. Jadi luas sekali gitu. Jadi yang pertama lihat dulu target marketnya kemana gitu. Kalau misalkan target marketnya di usia dewasa, kemudian contoh ke Islami, nah ke Islami kemudian untuk peruntukan video dakwah, maka kita jangan sampai melanggar karakter itu, norma atau syiar dari peraturan dari agama tersebut. Yang dimana tadi saya sampaikan, bikin karakter boleh, tapi usahakan jangan lengkap seperti itu gitu. Karena ada beberapa alasan yang pembahasan khusus di bidang itu. Seperti itu Mas Ade gitu. Jadi dilihat dulu kita bikin karakter untuk pasar yang mana gitu. Dewasa, syiar ataupun anak-anak, dan jangka waktunya. Kalau misalkan proyeknya ini bikin video animasi untuk learning video gitu. Learning video yang digunakan untuk corporate tertentu. Nah, kita cari tuh identitinya mereka seperti apa. Jadi kita bisa masukkan, oh seragamnya seperti itu, kemudian warnanya, coloringnya, kemudian cara penggunaan misalkan jilbabnya seperti itu. Nanti itu kita harus bisa mendekati 90% ke referensi atau corporate color seperti itu. Gitu Mas Ade. Terima kasih Mas Aldrin. Gimana Mas Radit? Apakah sudah puas dari jawaban Mas Aldrin atau kurang? Misalkan kurang, nanti bisa tuh melipir ke malah mampir. Oke, teman-teman. Nah, jadi karakteristik ya tadi udah dijelasin oleh Mas Aldrin. Jadi emang penting sekali ketika teman-teman memahami hal itu untuk misalkan supaya
mudah diingat, mudah dikenali, dan menjadi identitas dari sebuah karakternya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya akan bantu Mas Aldrin menjawab satu aja nih Mas Aldrin, karena pertanyaannya mudah sekali Mas Aldrin. Supaya Mas Aldrin juga rehat sebentar ya teman-teman, dari tadi udah menjelaskan panjang lebar. Nah nih teman-teman, jadi ada pertanyaan dari Mas Akbar, dari Makassar. Kak, bagaimana terkait software yang digunakan untuk membuat animasi? Apakah perlu membeli lisensinya agar bisa dikomersilkan? Nah, kalau saran saya, bajak aja teman-teman, bajak. Nah, potong nih, masukin TikTok, ntar viral sayanya guys. Jadi, jangankan untuk komersil teman-teman, untuk kayak kita mau bikin soril ya, portofolio akan lebih baik ketika kita menggunakan yang original. Nah, ketika teman-teman belum bisa menggunakan yang original, tadi Mas Aldrin udah ngebahas tuh tentang kalau kita belum bisa original, pakai yang trial dan semacamnya, atau student. Nah, itu, atau teman-teman gunakan aplikasi atau software yang open source, misalkan Blender dan semacamnya. Jadi jangan membajak. Tadi bercanda ya, Oke. Tapi istilahnya gini ya Mas Aldrin. Kita ngerjainnya bank, kita ngerjainnya brand-brand besar, kita ngerjain Nike, Puma, Adidas, masa sih ngebajak? Ya, gitu. Ya. Gimana Mas Aldrin? Silahkan tambahkan Mas Aldrin. Ya, jadi tanggapan dari saya, kami dari pihak Hellomotion Academy sangat tidak menyarankan pembajakan ya. Artinya pembajakan itu sama seperti gini. Apa bedanya orang yang membajak ya dengan maling motor? Dia menyiapkan crack atau kunci T-nya itu untuk membobol motor orang supaya bisa digunakan seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau saran dari saya, apalagi kreator-kreator Muslim, ya, jadi kita ini saatnya sudah tidak ragu lagi ya. Jadi saya harap kreator-kreator Indonesia, kreator 3D animator, modeler, renderman, kompositor, motion graphic designer ya dan sebagainya itu kreator yang berakhlakul karimah ya. Jadi memperhatikan juga yang halal dan haramnya ya dan syubhatnya begitu. Jadi kalau bisa, kalau memang kita belum mampu dan sebagainya, kita bisa mempelajari software open source atau juga karena banyak sekali open source. Kemudian juga kita bisa bermain juga dengan di trial ya. Misalkan kalian mau belajar, yang trial aja dulu nggak apa-apa segala macamnya, karena ya namanya orang belajar juga kan tidak harus dengan software yang full atau canggih ya gitu. Jadi menggunakan versi trial, kemudian kita gunakan dan main, ataupun kita tidak ragu misalkan ada studentnya siswa-siswa Hellomotion, nah mereka tinggal ini saja isi form dari misalkan webnya 3D Sudomax, nanti kalian bisa mendapatkan free kurang lebih 3 tahun gitu, ada yang 3 tahun, ada yang setahun dan sebagainya gitu. Jadi hindari pembajakan, kemudian mereka juga kreator seperti kita gitu, programmer yang membuat software ini. Gimana caranya kita saling menghargai, kemudian kita perhatikan juga halal dan haramnya seperti itu. Gitu, Mas Ade. Terima kasih Mas Aldrin. Nah, jadi teman-teman paham ya. Jadi banyak langkah untuk kita gunakan yang original meskipun itu trial. Jadi jangan gunakan yang bajakan. Stop bajakan. Jadi jadi seperti itu teman-teman. Dan ini ada pertanyaan bagus nih Mas Aldrin. Sepertinya tapi masih ada nggak nih pesertanya nih? Dari Mas Zaki Fikri Abdillah. Halo, kalau ada bisa kita diskusi langsung Mas Zaki, misalkan masih ada. Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Halo, ada Mas Zaki. Oh, oke. Ya. Nah, nih Mas Zaki ini mau menanyakan tentang proporsi realistis ya, ataukah kita harus menggunakan proporsi yang nyata, yang real, atau kita menggunakan proporsi yang kita modify, kayak gitu ya Mas Zaki ya? Iya. Oke. Silakan
ditanyakan kembali ke Mas Aldrin, dan ketika ada pertanyaan tambahan silahkan Mas Sakti. Silahkan. Ya Mas, terima kasih Mas Ade. Selamat sore Mas Aldrin. Oke, Nah, sore Mas Aki. ini Sehat? saya kan baru belajar untuk Ya. 3D. Lagi suka modeling produk-produk lah. Itu kita misalkan kalau di produk toh kita emang harus bikin pakai ukuran asli, harus ngukur berapa diameter produk tersebut atau panjang tersebut, atau hanya kita sekedar bentuknya mirip. Soalnya yang saya lihat di tutorial YouTube itu kan kebanyakan ada yang pakai ukuran asli, ada yang hanya sekitar bentuknya yang mirip saja. Itu lebih enakan yang mana untuk itunya, pengerjaannya atau di dunia kerja sendiri? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih banyak. Ngasal aja ya Mas Aldrin, ngasal aja. Disuruh bikin botol, kita bikin tong. Silakan Mas Aldrin. Oke, alhamdulillah, barakallah Hufik, Mas Zaki Fikri Abdillah. Jadi sudah bikin modeling produk ya, dan itu pertanyaannya harus dibuat realistis sejauh apa ya. Jadi kita tentukan dulu segmen targetnya ini, si project ini dia digunakan untuk apa. Kalau misalkan kita berhadapan dengan project yang tidak dicetak fisiknya, contoh apa tuh tidak dicetak fisiknya? Ada motion graphic, 3D motion graphic, ada 3D animation ya, kemudian 3D animation video production, kemudian juga ada yang tidak dicetak lagi untuk sebuah backdrop, sebuah event acara. Nah, artinya selama dia tidak dicetak, kita boleh tidak mengikuti ukuran aslinya ya. Tapi kalau kalian atau kita sedang berhadapan dengan industri yang akan dicetak realnya, seperti tadi saya lihat, saya berikan contoh showreel di situ, ada suatu masjid ya di situ ya, tempat ibadah ya. Maka kita harus benar-benar presisi ukurannya, itu tidak boleh meleset gitu. Jadi kita harus mengikuti sentimeternya, meternya gitu. Kemudian apalagi arsitektur, eksterior design, interior design, kemudian furniture design gitu, yang kerjaannya bikin meja seperti itu. Untuk misalkan sebut saja nama brand besar yang dari Swedia, kita IDEA gitu ya, IKEA begitu ya. Nah, IKEA seperti itu, atau Informa gitu, seperti kemudian artinya industri yang membutuhkan desain dan dicetak hasil akhirnya seperti itu. Dan juga kalau kita berhadapan dapat proyeknya untuk exhibition, atau kita bikin untuk sebuah stage booth pameran otomotif. Nah, itu kita nggak boleh asal-asalan bikinnya gitu. Jadi kita harus benar-benar presisi, kita ukur ya, ini survei lapangan gitu. Jadi harus kita masuk ke survei lapangan, kita lihat kondisinya, dan nanti dipasangnya di mana. Lalu kita lihat, oh ini booth A, booth B, booth C, ukurannya berapa? Oke, 5x5, 4x5, 3x5 dan sebagainya. Itu kita harus siapkan semuanya gitu, supaya nanti tidak berantakan pekerjaan kita dengan proyek yang akan dicetak fisiknya seperti itu. Tapi ada juga yang berhadapan di keduanya. Dia digital tapi harus kalian sebagai teamwork. Ini kalau skalanya besar ya. Contoh di game industry. Nah, di game industry misalkan disepakati dalam suatu studio itu yang menggarap suatu game tertentu gitu, ataupun film tertentu. Oke, kita bikin karakter, kita sepakati karakter tidak boleh lebih dari 200 cm gitu. Karakter manusia ya, disebut juga karakter keseharian, artinya kalau di luar 2 meter, nah itu masuknya ke karakter generik gitu. Artinya kalau di game itu bisa sebagai monsternya, atau bisa juga musuhnya, atau juga bisa sebuah binatang dan sebagainya gitu. Nah, itu tidak dicetak, tapi mereka punya kesepakatan cara kerja tertentu seperti itu. Jadi misalkan oke, karakter kita bikin nih si yang suka main game ya, misalkan attackernya gitu, kemudian karakter archernya itu masukin di tingginya 180 cm,
atau 170, kemudian ada lagi nanti karakter-karakter lain dengan ukuran tertentu seperti itu. Nah, jadi pada intinya kalian lihat dulu, kalian bikin suatu objek ini, kalau produk ini untuk iklan gitu. Nah, untuk iklan kalau saya menyarankan ikutin aslinya gitu. Tapi kalau dia akan dicetak, sangat saya sarankan untuk mengikuti ukuran asli. Tapi kalau dia tidak dicetak, artinya kita bisa bermain kurang lebih 90% harus mirip. Tapi kalau akan dibuat cetaknya 100% kalian harus mirip dengan apa produk yang diminta tolong untuk kalian membuat atau menyelesaikan proyek tersebut. Seperti itu. Terima kasih Mas untuk Ya, jawabannya. Soalnya ya emang untuk belajar sendiri kemarin agak bingung juga untuk menentukan ukuran dari sebuah produknya tersebut. Iya gitu. Jadi selama kita latihan, kemudian dia peruntukannya untuk tidak dicetak fisiknya, artinya hanya digital, itu tidak masalah. Tidak, misalkan ukurannya kita 2 kali lipat, tapi kita bisa mirip dengan produk aslinya, itu nggak masalah. Tapi kalau produknya itu katakanlah botol Coca-Cola ya, anggaplah Coca-Cola, nah itu kita harus bikin semirip mungkin. Tapi dia tidak dicetak, ini hanya ditampilkan di TV gitu. Buat TVC. Nah itu, tapi kita harus bikin semirip mungkin, tapi boleh tidak sepresisi ukuran diameter milimeter tinggi botol tersebut, seperti itu. Kecuali botol tersebut akan dicetak, contoh kita bikin packaging dari kardus monitor HP atau Samsung atau Apple, Mac dan sebagainya. Itu harus presisi gitu, seperti itu. Sudahkah paham Mas Zaki? Ya Mas, terima kasih sudah membantu untuk jawabannya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa dipahami secara baik juga. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Zaki, dan saya akan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Mbak Nur Syafika Mufida. Apakah mau langsung bertanya atau saya bacakan, Mbak Nur? Ini pertanyaan Mbak Nur nih bagus nih Mas Aldrin, fundamental sekali bagi teman-teman yang baru belajar hal, dan gimana sih caranya untuk kita terus konsisten dalam hal tersebut. Gimana Mbak Nur, mau tanya langsung? Sepertinya saya bacakan. Ini Mbak Nur gimana? Halo. Halo, iya Mbak Nur. Nggak hidupin Nggak apa-apa, kameranya. nggak apa-apa. Mic aja. Nah, salam Silakan. kenal, Syafika dari Aceh. Tunggu nak ya. Nggak apa-apa, santai aja. Iya, jadi sejujurnya juga saya udah suka dengan bidang seni lah, terutama bidang seni. Jadi mau coba-coba juga sih untuk lihat animasi gimana. Cuman kadang-kadang rasa percaya dirinya kurang juga untuk konsistensinya itu. Gimana sih biar kita tuh bisa konsisten dalam apa yang kita udah pilih gitu. Karena lihat dari Mas Aldrin tadi udah 15 tahun ya kalau nggak salah di dunia animasi. Ya, Ya, jadi mohon bimbingan dan tipsnya, Mas Aldrin. Oke. Tikungan tajam Mas Aldrin, biar enggak. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus untuk saudari Nur Syafika Mufida dari Aceh ya. Ya. Oke, dari Aceh. Alhamdulillah. Jadi kalau yang yang tertarik di bidang seni, artinya seni sekarang ini kan melibatkan tradisional dan teknologi ya. Artinya dengan perkembangan zaman ini terus menerus dengan teknologi yang selalu baru dan sebagainya. Kemudian gimana sih ngatasin percaya diri, kemudian percaya dirinya kurang untuk di bagian ini, dan konsistensi. Yang pertama, kalau percaya diri kurang itu biasanya kurang untuk menguasai ilmu atau bidang tertentu. Nah, jadi yang pertama, supaya percaya dirinya ada, maka usahakan kita terus menggeluti bidang tersebut gitu. Jadi
yang pertama kita lakukan setelah kita ada minat, kemudian kita pelajari, kita latihan gitu. Nah, latihan, kemudian latihannya jangan sekali ya gitu. Jadi artinya dilakukan secara konsisten, diulangi lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sampai kita tes kecepatan kita gitu, kecepatan kita dalam menguasai teknik ini dan mengerjakan suatu proyek tersebut gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan percaya diri dan minat terus-menerus ya kita harus gali, kemudian kita lihat lagi manfaatnya ya yang pertama. Jadi supaya konsisten itu kita mempelajari bidang ini manfaatnya untuk apa dan siapa gitu. Jadi kalau kita udah niatannya kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, contoh kita bisa 3D, tapi untuk di masyarakat kita bisa cari itu penghasilan kita dari industri manapun ya. Yang penting kehalalannya di apa kalian pikirkan juga. Kemudian di masyarakat bagaimana? Nah, kalian juga bisa, oke, kalau saya bisa 3D, kemudian saya mempelajari 3D-nya, interior, eksterior, dan ataupun arsitektur desain, ya 3D visualization. Oke, berarti kalau ada pembangunan masjid ya di Aceh ya di situ atau rumah ibadah, oke, saya bisa menjadi desainernya gitu, seperti itu. Nah, artinya itu menjadi ladang amal kita juga gitu. Jadi intinya kebaikan apapun pasti insya Allah akan dibalas gitu berupa kebaikan apapun lagi yang kita tidak pernah sangka-sangka seperti itu gitu. Jadi kalau kita bisa menggunakan software ini, kemudian kita juga penggunaannya juga kita tahu yang benar harus seperti apa gitu, kemudian kita senang dengan industri yang mana, jadi pilih dulu minatnya kemana gitu. Yang senang dengan bikin video klip, yang senang bikin dengan video learning, video education atau training, silakan ke sana gitu, ke bagian video-video edukasi. Kemudian yang senang juga dengan sebuah produk bisa cari perusahaan produk. Kemudian yang senang juga dengan membuat suatu dekorasi atau penataan, nah itu bisa masuk juga ke furnitur seperti itu, ataupun exterior interior design seperti itu. Intinya kalau kita mempelajari suatu hal, kalau kita mempelajari dan kita mendapatkan penghasilan dari situ, berapa banyak tuh yang bisa kita ajak berbagi kebahagiaan, mendapatkan rezeki-rezeki atau pundi-pundi rupiah dan ataupun dolar dan sebagainya, dinar dirham yang kita dapatkan gitu. Jadi pada intinya kita pelajari suatu hal, kita cari manfaatnya. Manfaatnya ini kita bisa terapkan atau aplikasikan di mana gitu. Jadi nanti dengan hal itu, dengan kondisi seperti itu, nanti insya Allah kita akan konsisten untuk di bidang tersebut seperti itu gitu. Jadi karena peluang ini, contoh waktu lalu saya mempelajari ada 2 pilihan, 3D karakter animator atau 3D interior design. Nah, artinya karena saya mau niatannya memang saya mengembangkan potensi yang ada di saya, kemudian saya mau mengetahui suatu hal yang baru lagi, dan saya mau contoh kita bisa menafkahi keluarga kita gitu, seperti itu, dan juga kita tidak mau merepoti orang lain, kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah orang banyak seperti itu. Dan juga misalkan kita bikin video 3D animasi atau video 2D animasi atau motion graphic, kita bikin videonya satu tapi digunakan untuk 3.600 orang. Tuh, kita bikin video tutorial atau video education atau video training, tapi digunakan orang sebanyak itu. Nah, berapa jiwa yang mereka ngambil dari manfaat video yang kita bikin? Artinya mereka bisa memberikan nafkah ke keluarganya, mereka bisa berbagi kebahagiaan ke keluarganya, itu dari ilmu-ilmu yang atau rancangan video animasi yang kita buat seperti itu gitu. Jadi dicari kebermanfaatannya seperti itu. Terima kasih. Gitu Mas Ade. Pertanyaan dari Mas Dwiki Bekasi, bagaimana tips bekerja sama dengan animator lain bagi kita-kita nih yang masih amatir, Mas, atau masih pemula lah bahasanya. Gimana sih, Mas, kita melakukan hal tersebut? Silakan, Mas Aldrin. Oke, terima kasih dari Mas Dwiki Bekasi ya. Oke, salam kenal. Pertanyaan yang cukup bagus. Gimana sih cara kita kerjasama dengan tim ya, bekerjasama dalam tim atau
orang yang belum kita kenal gitu, atau dengan rekan-rekan kerja yang baru gitu, ataupun karena kita bergerak di industri digital ya, artinya rata-rata dengan teknologi sudah cukup paham. Nah, dari bagian sini yang pertama kalian siapkan dulu kesepakatan gitu. Jadi usahakan segala sesuatunya harus saling sepakat gitu. Jadi saling sepakat, saling sama-sama ridho gitu. Artinya tidak ada goror. Goror itu proses ketidakjelasan gitu. Jadi harus ada sepakat gitu. Kalaupun ada bagian mana, kalian harus bisa saling membantu gitu. Jadi dalam suatu tim, apa yang bisa kalian kerjakan gitu, kemudian ada tim kalian mendapati suatu kesulitan, nah itu jangan ragu untuk membantu seperti itu gitu. Kemudian proses kolaborasinya yang pertama, untuk yang bekerja sama, misalkan kita taruh saya sebagai business owner, maka saya melakukan itu proses screening dari showreel atau portofolio mereka. Setelah itu, setelah dari proses screening portofolio mereka, kemudian kita meet up gitu. Kita meet up, lihat cara mereka berkomunikasi dengan kita, kemudian komitmen dari kreator tersebut gitu. Komitmen dari kreator tersebut maksudnya gimana? Selama proyek ini berjalan, proyek ini harus diselesaikan seperti itu. Artinya tidak meninggalkan di tengah jalan seperti itu, ataupun dengan alasan apapun itu gitu. Kemudian kita lihat lagi dengan rasa tanggung jawab orang tersebut gitu, atau tim kita itu gitu. Nah, mereka kira-kira kita tes aja gitu. Kita tes cara dia, misalkan contoh, kalau ini yang bekerjanya remote ya gitu, biasanya kerja sama terus mereka remote dan sebagainya. Nah, yang pertama WA-nya, checklistnya nyala atau abu-abu. Nah, di situ tuh. Nah, itu. Kalau dia checklistnya hijau, atau artinya dia orang yang berani. Artinya dia bukan orang yang kabur dari masalah, tapi dia mau menyelesaikan suatu masalah gitu. Oke, jadi suatu masalah ini bukan dihindari, tapi kita hadapi dengan sama-sama bareng-bareng seperti itu. Kemudian artinya di situ kita bisa melihat orang ini tanggung jawab atau tidak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi cara berkomunikasi, kemudian kita set deadline gitu. Kita siapkan di satu waktu, di misalkan suatu proyek tanggal sekian selesai. Nah, kita lihat di sebelum tanggal sekian dia sudah bisa menyerahkan progresnya atau tidak di situ. Jadi lihat progresnya walaupun belum mencapai deadline hari H-nya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kesamaan dia dengan showreel yang dia berikan seperti itu gitu. Jadi kita boleh saja mengetes seperti waktu lalu saya berikan di kelas. Jadi ada 3 orang, dia bersusun berbaris, kemudian sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Kita berikan suatu gambar, kemudian mereka harus menyampaikan dengan persis. Artinya kita juga harus mengetes daya tangkap dan analisa cara bekerja atau berpikir tim manajemen workflow dari orang tersebut gitu. Apakah orang tersebut kalau kita sampaikan A maka dia bisa menghasilkan A, atau kita sampaikan A tapi dia menghasilkan C, seperti itu gitu. Jadi ada beberapa trik yang bisa kita lakukan gitu. Contoh misalkan kita bikin suatu gambar sederhana saja gitu. Kemudian ada 3 orang, 3 teman kalian, 3 bekerja dengan tim. Nah, kalian kasih satu gambar itu ke orang yang pertama. Kemudian orang pertama harus menyampaikan ke orang kedua, dan orang kedua harus menyampaikan juga ke orang ketiga. Nah, itu kalau kalian tes seperti itu dan dia bisa apa yang kalian sampaikan A, sampainya itu juga A ke orang ketiga tadi, nah berarti itu tim kalian sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Tapi kalau kalian sampaikan A tapi di orang kedua dia berubah menjadi B, nah maka itu kalian harus mengevaluasi dari tim kalian gitu, seperti itu gitu. Oke, seperti itu Mas Ade, semoga bisa membantu. Oke, Mas Aldrin, terima kasih banyak atas sharing hari ini.
Kemudian terima kasih semuanya dari pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman, dan mohon maaf untuk segala pertanyaan yang belum bisa kita bahas karena keterbatasan waktu. Dan saya akan panggilkan Mas Faldi. Halo, host kita. Silakan. Halo, terima kasih Mas Adit. Oh ya, sebelum pergi ada kata-kata terakhir Mas buat pemicu, buat bikin semangat karya. Oke, jadi kalau dari saya, kalau kalian mau menghasilkan suatu karya atau apapun, mempelajari suatu hal, yang pertama dilihat manfaatnya apa gitu. Usahakan yang kalian pelajari bisa dinikmatin atau bermanfaat untuk orang banyak gitu. Kemudian artinya itu masuk ke manfaat, kemudian value ya, nilai tertentu gitu. Dan kalau untuk mau menghasilkan suatu karya atau apapun itu, lakukanlah kolaborasi, kemudian dan juga adanya kesepakatan seperti itu. Gitu. Artinya ada rasa tanggung jawab gitu. Kemudian sama-sama mau membantu customer kalian atau klien kalian. Jadi jadilah orang-orang yang bisa memberikan suatu manfaat dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh market ataupun pasar ataupun masyarakat luas di dalam 3D ataupun kreatif industri gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya semangat menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Gitu Mas Faldi. Ya, makasih Mas Adin. Wah, sangat ketua yang sangat baik sekali ya. Jadi intinya memberikan manfaat buat orang lain ya. Usahakan karya kalian itu memberikan dampak untuk sekitar kalian sendiri. Oke, mungkin sebelum pergi Mas Adin boleh foto bareng dulu ya sama teman-teman. Oke, silakan. Sebentar. Yang belum pakai background boleh pakai background, yang yang kameranya nggak dibuka, nggak boleh dibuka. Biar kelihatan muka-muka ganteng, muka cantik kalian. Sebentar ya, saya tunggu. Nah, ya semua, udah semua. Oke, udah. Siap, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ilmunya bermanfaat ya, teman-teman, buat kalian semua. Oke, kalau Mas Adin mau keluar dari Zoom, silahkan diperbolehkan. Saya ambil. Ya, saya izin ya untuk Mas Faldi dan Mas Ade. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian dan teman-teman di sini semangat ya. Semangat menjadi kreator-kreator digital yang berakhlakul karimah dan juga menebar manfaat bagi orang banyak. Saya izin pamit. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf ya. Oh iya, Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.